Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Gula Darah Normal 65 Channel. Moto pengendalian diabetes: tanpa nasi, tanpa tepung, tanpa gula, tanpa obat, dan tanpa diabetes. Tema kali ini adalah bagaimana pola makan yang baik untuk pengidap diabetes. Sebelumnya, saya disclaimer bahwa saya adalah seorang pengidap diabetes. Izinkanlah saya menyampaikan pengalaman pribadi saya yang berhubungan dengan diabetes. Pada suatu hari, saya mampir di warung sate. Saya mengonsumsi 20 tusuk sate kambing dengan sedikit bumbu kacang, tanpa nasi, juga tanpa bumbu-bumbu yang lain, termasuk tanpa kecap. Nah, istri saya mengonsumsi 5 tusuk sate kambing dengan bumbu kecap, 1 mangkuk sup kambing, dan 1 piring nasi. 2 jam kemudian, kami melakukan tes gula darah. Istri saya gula darah 2 jam setelah makan sebesar 115 mg per desiliter, dan gula darah saya 2 jam setelah makan sebesar 126 mg per desiliter. Mengapa hal ini bisa terjadi? Padahal istri saya mengonsumsi karbohidrat lebih banyak daripada saya. Nah, hal ini terjadi karena saya adalah seorang pengidap diabetes dan istri saya bukan seorang pengidap diabetes. Jadi, gula darah 2 jam setelah makan untuk pengidap diabetes tidak apple to apple dibandingkan dengan gula darah 2 jam setelah makan dengan non-diabetes. Jadi perbedaan gula darah 2 jam setelah makan antara saya dan istri saya disebabkan karena saya adalah seorang pengidap diabetes dan istri saya bukan seorang pengidap diabetes. Nah, bagaimana sehingga saya mengalami diabetes? Sejak kecil, saya memiliki kebiasaan melakukan pola makan yang tidak disiplin. Saya dari kecil makan 3 kali sehari dengan porsi karbohidrat yang sangat banyak. Di kampung saya ada istilah, makan itu yang penting ada nasi. Gizi seimbang tidak lagi menjadi rujukan. Bahkan setelah makan, saya masih sering mengonsumsi makanan manis. Sejak kecil, hampir setelah habis makan, saya mengonsumsi gula aren. Intinya, jika setelah makan tidak mengonsumsi makanan manis, makan itu seperti belum selesai. Selain itu, prinsip makan saya adalah belum kenyang, belum berhenti. Kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik seperti yang saya lakukan memicu terjadinya oksidasi yang mengakibatkan terjadinya peradangan pada sel-sel tubuh sehingga terjadilah resistensi insulin. Resistensi insulin itulah yang mengakibatkan saya mengidap diabetes tipe 2. Padahal berdasarkan genetik, saya tidak ada turunan seorang diabetesi. Bahkan istri saya yang dinyatakan tidak diabetes memiliki genetik diabetes. Mertua saya atau ibu dari istri saya juga seorang diabetesi. Namun
sepengetahuan saya, istri saya disiplin dalam hal makan atau dapat mengatur pola makan. Terkadang istri saya makan hanya di siang hari dan sore hari. Itu pun porsinya terbatas. Bahkan seringnya makan 1 kali dalam sehari atau 1 meal a day. Hal tersebut dilakukan sejak kecil sampai saat ini. Ini merupakan realita yang saya perhatikan sendiri dalam kehidupan sehari-hari. Seperti saya sampaikan di atas bahwa istri saya memiliki genetik seorang diabetesi. Karena khawatir istri saya juga mengalami diabetes, maka beliau melakukan pola makan sebagai berikut. Pertama, rata-rata makan berat 1 kali dalam sehari. 2, mengonsumsi camilan sangat terbatas. 3, jumlah yang dikonsumsi juga sangat terbatas, baik itu camilan ataupun makan berat. Yang keempat, sayuran merupakan menu wajib saat makan berat. Dan yang kelima, kalau makan tidak tergesa-gesa. Dalam hal cara makan, apa yang dilakukan oleh istri saya sangat jauh berbeda dengan apa yang saya lakukan. Jika pola makan istri saya ikuti sejak kami berumah tangga, mungkin ceritanya berbeda. Namun hal ini sudah terjadi dan saya baru merubah pola makan sejak awal Juni 2023, yaitu dimulai dengan ketofastosis dan sekarang menerapkan 5 pilar pola hidup sehat yang diantaranya termasuk pola makan, yaitu pertama, mengonsumsi rendah karbohidrat, tinggi protein yang mengandung lemak baik. Dan kedua, melakukan intermittent fasting atau puasa. Nah, sekarang bagaimana pola makan seorang diabetesi agar mengurangi terjadinya resistensi insulin? Yang pertama, batasi jumlah asupan makanan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyarankan, isilah perut Anda 1/3 makanan, 1/3 air, dan 1/3-nya adalah udara. Ada juga yang berpendapat, makanlah saat Anda lapar dan berhentilah makan sebelum Anda kenyang. Nah, sekarang bagaimana dengan kuliner-kuliner yang menyajikan makanan dengan menu-menu yang sangat menggoda lidah? Bahkan terdapat kuliner yang menyediakan makanan silakan makan sekenyang mungkin, dengan menu yang beragam dan harga yang sangat fantastis dan hanya terjangkau oleh orang-orang tertentu. Konsumen pasti akan makan sekenyang mungkin sebanding dengan uang yang mereka keluarkan. Menurut saya, cara seperti ini bertolak belakang dengan ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan bertolak belakang pula dengan pola makan sehat. Realitanya ternyata mengurangi asupan makanan memiliki efek mengurangi peradangan pada sel-sel tubuh. Hal tersebut logis karena makan dalam porsi banyak akan mengakibatkan banyaknya sampah hasil metabolisme, yang gilirannya mengakibatkan oksidasi pada sel tubuh. Karena antioksidan yang terdapat di dalam tubuh
tidak mampu mengimbangi oksidan yang dihasilkan dari proses metabolisme tubuh. Hal tersebut memicu terjadinya peradangan atau inflamasi pada sel-sel tubuh dan ujung-ujungnya terjadi resistensi insulin yang menyebabkan diabetes tipe 2. Yang kedua, batasi waktu makan. Salah satu cara membatasi waktu makan adalah dengan melakukan puasa atau intermittent fasting. Salah satu pilar pola hidup sehat diabetes adalah intermittent fasting atau puasa. Rasulullah SAW mengajarkan bahwa puasa sunnah, baik itu puasa sunnah Senin dan Kamis ataupun puasa sunnah selang sehari atau disebut dengan puasa Daud, memiliki manfaat yang luar biasa untuk kesehatan tubuh. Waktu makan yang dibatasi seperti intermittent fasting dan puasa sunnah dapat meningkatkan kesehatan usus dan mikrobiota. Hal ini dapat berdampak positif pada kesehatan secara keseluruhan dan dapat membantu mengurangi peradangan pada sel-sel tubuh. Menurut penelitian yang dilakukan oleh University of Southern California, berpuasa juga bisa meningkatkan daya tahan tubuh. Saat Anda menahan lapar ketika berpuasa, tubuh akan mengaktifkan sistem hemat energi. Nah, salah satu hal yang terjadi saat tubuh mengaktifkan sistem hemat energi, tubuh mendaur ulang sel imun yang tidak diperlukan, terutama sel-sel tubuh yang sudah rusak. Sehingga sistem kekebalan tubuh Anda pun diperbarui kembali, atau yang disebut terjadinya regenerasi sel. Yang ketiga, menu seimbang. Tubuh memerlukan gizi seimbang. Gizi seimbang sangat dibutuhkan oleh tubuh agar bisa menjalankan fungsinya dengan baik. Baik pengidap diabetes ataupun bukan pengidap diabetes, gizi seimbang bermanfaat untuk: pertama, fungsi tubuh berjalan dengan baik. 2, aktivitas dapat berjalan normal setiap hari. 3, menghindari kondisi obesitas. Ada beberapa zat gizi yang perlu diketahui, seperti pertama, zat gizi yang menghasilkan energi. Contohnya adalah karbohidrat, lemak, dan protein. 2, zat gizi yang membangun sel tubuh. Contohnya adalah protein. Dan 3, zat gizi pengatur. Contohnya adalah vitamin, mineral, dan air. Selain memperhatikan gizi seimbang, seorang diabetesi perlu memperhatikan jenis makanan, terutama yang berbahan gula dan tepung. Sebisa mungkin hindari makanan yang berbahan tepung dan gula, dan hindari pula karbohidrat sederhana. Gantilah karbohidrat sederhana dengan karbohidrat kompleks. Hindari pula makanan yang memiliki indeks glikemik dan beban glikemik sedang dan tinggi. Konsumsilah makanan yang memiliki indeks glikemik dan beban glikemik rendah. Apa itu indeks glikemik? Indeks glikemik menunjukkan seberapa cepat makanan tersebut dalam meningkatkan kadar gula darah.
Semakin tinggi indeks glikemik suatu makanan, maka semakin cepat makanan tersebut meningkatkan kadar gula darah. Makanan dapat dikelompokkan berdasarkan indeks glikemiknya sebagai berikut. Pertama, indeks glikemik di bawah 55, termasuk indeks glikemik rendah. 2. Indeks glikemik antara 56 sampai 69, termasuk indeks glikemik sedang. Dan 3, indeks glikemik 70 ke atas, termasuk indeks glikemik tinggi. Selain itu, perhatikan pula beban glikemik makanan. Beban glikemik dipengaruhi oleh indeks glikemik makanan tersebut dan jumlah karbohidrat yang terkandung dalam makanan tersebut. Menghitung beban glikemik suatu makanan adalah sebagai berikut. Beban glikemik sama dengan indeks glikemik dikali jumlah karbohidrat dalam gram dibagi 100. Misalkan 100 gram tempe kedelai plus jagung memiliki kandungan karbohidrat sebesar 11,4 gram. Dan indeks glikemik tempe kedelai jagung sebesar 50. Berarti untuk 100 gram tempe kedelai plus jagung, beban glikemiknya adalah sebagai berikut. 50-nya adalah indeks glikemik tempe kedelai plus jagung dikali 11,4. 11,4-nya adalah kandungan karbohidrat tempe kedelai plus jagung di dalam 100 gram dibagi 100. 100-nya adalah pembagi dan hasilnya adalah 5,7. 5,7 termasuk beban glikemik rendah karena berada di rentang 1 sampai 10. Seandainya mengonsumsi 200 gram tempe kedelai plus jagung, berarti termasuk beban glikemik sedang. Karena dari 200 gram tempe kedelai plus jagung, beban glikemiknya adalah 11,4. Intinya adalah semakin banyak karbohidrat yang dikonsumsi, berarti semakin tinggi beban glikemiknya. Nah, beban glikemik suatu makanan dapat dikelompokkan sebagai berikut. Beban glikemik rendah yaitu 1 sampai 10, beban glikemik sedang 11 sampai 19, dan beban glikemik tinggi 20 atau lebih. 4. Cara penyajian makanan. Penyajian makanan yang aman untuk pengidap diabetes adalah yang dimasak dengan cara dikukus, direbus, dibakar, dipanggang, ditumis, disup, atau dimasak apapun, yang terpenting tidak menggunakan bumbu gula, kecap, saus, atau bumbu lain yang mengandung gula, dan tidak menggunakan bahan tambahan seperti terigu. Hindarilah makanan yang digoreng, terutama yang menggunakan minyak goreng sawit, karena mengandung lemak trans. Jika ingin mengonsumsi makanan yang digoreng, usahakan menggunakan minyak zaitun, VCO, atau minyak lain yang memiliki rendah lemak trans. Usahakan tidak mengonsumsi jajanan yang digoreng, karena jajanan yang digoreng biasanya menggunakan minyak goreng secara berulang, sehingga memiliki tinggi lemak trans atau lemak jahat.
5. Lakukan cara makan yang baik. Seperti yang saya sampaikan di atas, bahwa saya jika makan suka tergesa-gesa. Ternyata makan yang cepat atau tergesa-gesa dapat meningkatkan risiko terjadinya sindrom metabolik dan resistensi insulin. Hal ini dapat meningkatkan risiko terjadinya penyakit jantung dan diabetes tipe 2 hingga 2,5 kali lipat. Makan cepat dapat memperlambat proses pencernaan. Orang yang terbiasa makan cepat cenderung lebih sering menyantap makanan dalam potongan besar dan mengunyahnya tidak sampai halus. Hal ini membuat lambung dan usus beserta enzim-enzim pencernaan harus bekerja lebih keras untuk mengolah makanan. Selain dari itu, makan cepat juga berisiko membuat Anda tidak mudah puas dengan makanan yang Anda konsumsi dan memperparah kebiasaan mengonsumsi makanan dalam jumlah berlebih. Nah, sekarang bagaimana seharusnya pola makan yang baik? Makanlah secara perlahan dan kunyahlah makanan sampai halus, baru ditelan. Manfaat makan secara perlahan diantaranya adalah: pertama, mengontrol jumlah makanan yang masuk ke dalam tubuh dalam satu waktu. Yang kedua, mengurangi asupan kalori dalam sekali makan, sehingga akan menyebabkan penurunan berat badan. 3. Membuat Anda bisa lebih menikmati makanan yang Anda makan. 4. Membantu tubuh menyerap nutrisi dengan lebih baik. Yang kelima, mempercepat proses pencernaan makanan. Dan yang keenam, membuat Anda lebih tenang dan merasa bisa mengontrol diri sendiri sehingga mengurangi rasa stres. Demikian paparan yang bisa saya sampaikan. Seandainya bermanfaat, silahkan like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.